Di segmen terakhir ini kita akan meminta narsum mengucapkan kata-kata apa himbauannya. Pak Ibu Maimun masih ada yang ada dari Turki ya? Ibu Maimun silakan. Apa himbauan Ibu kepada pemerintah Indonesia? Silakan. Saya Maimun Herawati ingin menyampaikan kepada pemerintah, kami bukan gerakan teroris, kami bukan kelompok orang yang punya agenda politik, karena kami adalah orang-orang yang sebenarnya terpaksa berangkat karena pemerintah di dunia gagal untuk menghentikan genosida. Kami terpaksa berangkat karena susu bayi begitu sulit untuk dicari di Gaza. Kami berangkat karena 1 juta bangsa Gaza masih kelaparan. Kami berangkat karena gencatan senjata palsu yang dibuat oleh Trump melalui bersama BOP sejatinya adalah pengambilan pelan demi sedikit tanah Palestina. Dari 53% tanah Palestina, tanah Gaza, kemudian sekarang 64% tanah Gaza dikuasai oleh Israel. Jadi sejatinya, padahal menurut perjanjian gencatan senjata, seharusnya pada saat jenazah terakhir IDF diberikan kepada Israel, mereka harusnya keluar dari Gaza. Tapi itu tidak terjadi. Jadi tidak benar bahwasanya terjadi gencatan senjata, tidak benar terjadi penghentian genosida, dan karena pemerintah di dunia gagal menghentikannya, kami masyarakat sipil terpaksa berlayar. Saya ibu-ibu, punya anak 5. Ada satu sahabat saya, Salwa, dari Bahrain, usianya 73 tahun. Ada satu lagi sahabat, Zohar, kakinya hanya satu kaki lagi adalah besi. Kami berangkat, karena kami merasa ketika pemerintah di dunia gagal beraksi, gagal untuk bertindak, maka masyarakat sipil kemudian bergerak. Karena kami tahu 1 nyawa dibunuh tanpa ada alasan sebenarnya adalah membunuh 1 peradaban. Oleh karena itu kepada pemerintah Indonesia, saya ingin menyampaikan bangsa Palestina dulu memiliki budi yang luar biasa kepada bangsa Indonesia. Pada saat kita belum merdeka, pemimpin Palestina saat itu, Mufti Syekh Amin Al-Husaini, mendukung kemerdekaan Indonesia, mengumumkan kemerdekaan Indonesia setahun sebelum Indonesia merdeka, bulan September 1944 di Jerman, di radio Jerman. Nah, kita juga tahu bagaimana salah satu pemilik media di Palestina, namanya Bapak Ali Taher, mengeluarkan seluruh uangnya dari bank dan memberikannya kepada panitia kemerdekaan Indonesia pada tahun 1948. Pada saat bangsa Palestina sendiri sedang mengalami persekusi Nakba dari milisi Irgun dan Haganah. Oleh karena itu, kita bangsa Indonesia tahu persis alasan mengapa Bapak Soekarno mengatakan yang menjadi PR bagi bangsa Indonesia adalah kemerdekaan Palestina. Bapak Soekarno mengatakan satu-satunya negara yang belum merdeka yang berasal dari negara konferensi Asia Afrika adalah Palestina. Dan ini menjadi beban kita. Negara kita sendiri melalui konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 mengatakan kemerdekaan itu adalah milik segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Saya meminta, memohon kepada pemerintah untuk segera menentukan sikap, melakukan tindakan real untuk membebaskan WNI dari penculikan yang dilakukan oleh penjahat kemanusiaan yaitu Israel. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua penonton harus tahu, 9 orang ini adalah wakil dari Indonesia yang melaksanakan amanah konstitusi, yaitu mendukung kemerdekaan bagi bangsa Palestina. Demikian Pak Hotman, terima kasih banyak. Ibu sekarang posisi di Turki ya? Ibu posisi di Turki. Ibu posisinya di mana? Saya ada di Common Room. Saya ada di Common Room Global Sumut Flotilla. Saya salah satu dari steering committee Global Sumut Flotilla, sekaligus koordinator Global Sis Konvoy Indonesia, Pak Hotman. Oke Bu, selamat berjuang ya Bu. Mudah-mudahan rekan-rekan kita itu segera bebas ya. Selamat berjuang. Gimana Dewan Pers, apa himbauan terakhir kepada pemerintah? Saya kira kita berharap pemerintah Indonesia apa belum terlalu keras atau masih belum? Masih belum ada usaha atau bagaimana? Saya kira usaha sudah ada dilakukan, dan saya kira kita butuh usaha yang lebih keras dengan semua jalur yang tersedia supaya warga sipil Indonesia segera bisa kembali, dan terutama yang jadi concern ya kami di Dewan Pers adalah bagaimana
warga Indonesia termasuk 3 wartawan ini tidak mengalami kekerasan, karena kita tahu dalam aktivis global flotilla sebelumnya kan mereka mengalami kekerasan pada waktu ditahan, dan saya kira itu yang harus dipastikan oleh upaya diplomatik. Terima kasih Pak Ahmad. Gimana? Apa himbauan Bapak? Apa cara yang paling efektif agar bebas saudara kita ini? Ya tentu semua jalur harus digunakan Bang Hotman. Ya. Tentu pertama menggunakan mitra terdekat di kawasan begitu, Ya. karena mereka memiliki hubungan bilateral dengan Israel begitu ya. Kemudian langkah berikutnya tentu menggunakan instrumen multilateral, termasuk di PBB bila perlu gitu ya, karena kan Ya. dalam situasi sekarang ini semua orang bicara perdamaian di Timur Tengah, dan dalam bentuk perdamaian itu adalah memberi akses terhadap bantuan. Jadi bantuan kemanusiaan itu harus dibuka aksesnya supaya orang tidak perlu melalui laut, cukup melalui darat. Kenapa gitu. Israel? Apakah aktivis ini ancaman bagi Israel? Ya tentu karena Israel kan selama ini menganggap semua orang itu musuh begitu. Jadi semua orang kan punya pendekatan bahwa two state solution itu adalah proposal semua orang, tetapi kan proposal itu selalu ditolak begitu. Dan dalam konteks perdamaian, semua orang mengharapkan Israel tunduk pada hukum internasional, tetapi kan Israel sering melanggar juga begitu. Jadi mestinya kan dalam hukum perang itu Bang ada kombatan dan non kombatan, tetapi Israel kan menyamakan Pengamatan saudara, apa yang bikin Israel negara kecil tapi bisa bertahan segitu lama? Apa karena Amerika? Ada faktor Amerika, karena kan Amerika dalam banyak kesempatan ketika internasional, komunitas internasional di PBB, di Dewan Keamanan memberikan sanksi begitu, proposalnya memberikan sanksi kepada Israel karena melanggar hukum internasional, tetapi resolusi itu selalu diveto oleh Amerika. Itu Maksud saya kira yang membuat kehidupan ekonominya, dia dikelilingi semua musuh, tapi kok ekonominya bisa hidup terus gitu loh. Karena memang mereka ini merasa Timur Tengah itu adalah sekelilingnya adalah ancaman, maka dia harus survive, maka dia melakukan riset sedalam-dalamnya, maka produksi teknologi mereka itu sangat canggih begitu, dan tanpa tergantung negara lain bisa dan hidup mereka sendiri ya. mengadopsi wajib militer Bang. Artinya anak-anak muda itu juga persepsinya ancaman. Jadi anak-anak SMA itu sudah memegang senjata, pulang sekolah bawa senapan. Itu karena mereka wajib militer begitu. Jadi dalam diri mereka itu persepsinya ancaman, lingkungan sekitar itu ancaman, maka sebelum ancaman datang mereka harus bersiap. Bersiap ya. Dalam bentuk pengembangan teknologi. Sudah berapa tahun mereka? Israel itu mulai pertama kali dibentuk kapan sih? 48. Tahun 48. Sampai sekarang tidak tergoyahkan. Sampai sekarang. Bahkan dulu ada perang 6 hari Bang antara Israel versus negara Arab. Yang menang adalah Israel. Oh ya? Pernah terjadi peristiwa itu. DPR kita gimana? Wakil rakyat, tempat kita berlindung. Apa himbauan Bapak kepada Menlu, kepada pemerintah Indonesia atau gimana Pak? Agar bebas saudara kita ini. Ya, kalau jalur-jalur resmi kan sudah dijalankan, komunikasi sudah dibuka. Yang mesti dioptimalkan lagi ya jalur-jalur non resmi. Ya, itu udah diusut. Itu bidang Bapak ya di komisi? Ya, nggak akan kayak misalnya lembaga jalur komunikasi intelijen antara BIN kita dengan Mossad mereka kah, ataupun juga dengan jaringan intelijen lainnya, ya, ataupun juga dari kepolisian yang memiliki kerjasama secara global. Itu kan mereka juga memiliki jalur untuk bisa langsung bicara ke sana. Nah, terus juga dari jalur pebisnis, kan banyak pengusaha-pengusaha yang berasal dari Israel melalui perusahaan-perusahaan dari negara ketiga atau keempat bahkan bisa berbisnis dengan Indonesia. Nah, di situ juga bisa kita optimalkan, dan itu semua sudah diketahui oleh pemerintah. Nah, sekarang tinggal memaksimalkan jaringan tersebut untuk segera mengembalikan warga kita yang di sana. Yang info dari Menlu belum ada yang nyata bakal dilakukan, masih meraba-raba semuanya. Ya, semuanya kan masih on progress ya. Jadi makanya Menlu belum atau bisa. memang kurang perhatian karena cuma 9 orang? Enggak. Walaupun hanya 1 orang pun juga perhatiannya masih tetap sama. Begitu? Ya. Walaupun 1 orang pun ya? Yes. Walaupun dolar sudah makin nyungsep, rupiahnya nyungsep. Dolarnya semakin menanjak ya, itu nggak masalah. Itu kan urusan ekonomi, tapi ini kan masalah kemanusiaan, ini kan masalah warga negara kita. Kita kan menegakkan konstitusi kita. Setiap warga negara itu diwajibkan untuk dilindungi oleh pemerintah. Begitu. Negara terdekat yang dengan
Israel apa ya kita hubungan diplomatik? Semuanya sekeliling Israel tuh kita memiliki hubungan diplomatik, mulai dari Lebanon, terus Jordan, Egypt, terus negara-negara di Afrika Utara, Turki, semuanya kita memiliki hubungan yang sangat akrab, sangat kuat. Tapi sampai hari ini belum pernah ada yang sampai ditembak ya, yang aktivis kita. Dalam konteks ini yang WNI belum ada kasus ya. Belum ada kasus. Maksudnya udah pernah nggak diculik terus dibebasin? Ya kalau aktivis dari negara lain sih diculik terus dilepaskan itu ada, Bang. Kita? Kalau kita belum ada. Belum ada yang diculik? Belum ada peristiwanya gitu ya. Oh, belum ada peristiwanya. Yang khusus Israel menangkap aktivis kita itu belum pernah saya kira. Ini adalah peristiwa baru bagaimana dari 9 orang ini 3 wartawan, 5 lagi nggak tahu dari siapa. Aktivis kemanusiaan. Nah? Dari aktivis kemanusiaan. Itu biaya siapa tuh? Kan sampai bisa terbang begitu jauh. kan ada penggalangan dana. Ada penggalangan termasuk dana, dompet duafa kan yang ada penggalangan dana dari masyarakat sipil ya yang digunakan untuk mengirim bantuan ke charity, Gaza. Charity. Oh ada ya? Jadi, ada. Oh. Ada. Jadi gimana nih? Kita menunggu aja. Ya, kita saat ini hanya bisa menunggu sembari pemerintah terus bekerja melalui jalur formal dan non formal untuk bisa segera mengembalikan mereka. Oke, saya kira inilah akhir dari diskusi kita malam ini. Kita berdoa semoga saudara kita 9 orang yang diculik oleh tentara Israel di dekat Gaza segera dibebaskan agar bisa kembali kepada keluarganya. Inilah akhir dari Potroom. Jangan lupa menonton setiap hari Rabu jam 9 malam di Metro TV. Yuk silakan Pak sini Pak. Ya. Coba lu baca jilid Pak. Nah, itu kecil aja. Kita nggak punya ini. Kalau di baju ini. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.